Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wa aqrabun. Ngaji fikih pokoknya sistemnya enggak ngaji fikih. Kemarin satu tauhid, kedua, tiga tarik, sekarang sistemnya ngaji fikih. Walikullin lan hae saben-saben wong minar rijal wan nisa. Setiap orang tak gawe ja'alna gawe sapa ingsun Allah mawaliya ing waris. Ai asobatan isi waris asobah tahun akan bakal den kei sapa mawali. Jadi setiap orang di luar duwe waris fardhu waris sing wajib iku diwaris asobah. Lima kang perkara taruh akan tinggal sapa alwali dari wong tuwa loro akabunan boro-boro kakek. Lawan ladina utawa ake akut kang akat-akatan kang perjanjian sapa aimanu kira-kira sumpah ira kabeh. Fa'atuhum nasibahum. Fa'atuhum mongko ngekeki sira kabeh hum ing alladzina aqadat aimanukum. Ngekeki nasibahum ing bagian-bagiane alladzina aqadat aimanukum. Ai khudu gabung tekse bagiane alladzina aqadat aimanukum nal mira. Bahwa tinasib atu disusu. Inna wa ta'ala Allah kana ikono sapa Allah la kulli shay'in shahid. Mutoli andise ningali. Wa min bulan iku setengah sangking halukum te tingkah ira kabeh. Wa hadza ta'iki mansukun bin nafas bi qoulihi ta'ala lan doa ta'ala wa ulul arhami ba'dun ala ba'dun. Wa ulul arhami utawi wong sing di faktor rahim. Ba'dun kuwi sebagian ulul arhami wa ulul berhak dibanding timbang sebagian dunia. Ini kalau tenang nol. Jadi cara farok itu di luar waris fardhu ini wonten waris asobah. Kados ibnul am. Nah ini cerita waladina aqadat aimanukum, orang-orang yang berkomitmen bersama. Jadi tidak faktor nasab. Tapi saling berkawan. Itu dhisik gak ada warisan, ini khusus. Jenengan nak ada kanca akrab, kanca akrab mergawe napa wong liya. Itu dulu zaman jahiliyah wong liya sing seduluran niku duwe warisan pinten sudus. Terus akhirnya dimansuh di ayat wa ulul arhami ba'dun wala bibadin. Setelah itu tidak ada waris kecuali faktor rahim. Paham kalau kalian ini pernah ada dalam periode Islam kanca akrab sing seduluran niku duwe warisan, duwe hak waris. Sampeyan akrab be sinten wonten gadah hak waris itu. Nah, terus sawise akhir-akhir periode Islam dinasah liyane faktor rahim boten saged maris. Iki maksude wae zaman sukun dikauli al-arhami ba'dum aulan ba'dum. Kiriyen itu orang-orang sing aqadat aimanukum, komitmen bersama, berteman serius, niku riyen saling maris. Arijalu te pira-pira lanang kawamuna iku nanggung kabeh alam nisa ing atase wong wadon. Wong lanang nanggung wong wadon Bima fadlullah. Bima kelawan sebab perkara fadlullah kang ngekeki kelebihan sapa Allah. Ba'dum sebagiane masalah batin ing atas sebagian. Di Allah wajib menawa lanang nanggung wedok mergo cara Allah wong lanang dianggep iku keutamaan ngalahno wong wedok. Wa bima lan sebab perkara anfaku kang wis nafakono sapa rijal min amwali saking dunyane rijal. Karena wong lanang dianggep sudah melakukan infak min amwalihim. Jadi syarat kawamun itu syaratnya berhak menguasai itu kalau sudah anfaku min amwali. Ya artinya di hak diwali, nah orang anfaku min amwali berhak apa? Menguasai. Jadi iso menguasai, iso nunduk nang wedok nak pernah anfaku min amwali. Dapat solihatu mengikuti standar solihat. Wanita solihat itu sapa? Iku qanitatun. Iku berarti wong wedok sing taat, sing muti agung. Hafizah tuntur jaga kabeh luwih dimaring wae. Artinya saat bojone ra ono ya jaga dirine ya jaga dunyane. Hafizatun lil ghaibi eli furujihin tegese maring pergi-pergine nisa wa ghairiha lan liyane furus. Fi ghaibat aswajina ing dalem saat ora anane bojone nisa. Bima hafizallah kelawan standar penjagaane sapa Allah. Jadi maksudnya jaga sesuai standar Rasulullah
Kalian juga sangka ajnabiyah, juga sangka hal-hal sing cara Allah haram. Lawan lati tewadon takau pun akan khawatir sira kabeh nusu zahumna ing puri elati. Kalau kamu takut istri kamu itu pure, faidu guna. Faidu moko nasihati sira guna ing lati. Fakau wiku guna kok. Mongko nguatirno sira kabeh guna ing lati. Wedhe-wedhekno sira guna ing lati Allah kae Allah. Mesti aja lewat iku tetep kan wedi Allah. Tidak wong wedok wani sing lanang iku melanggar hukum Allah. Jadi ini bisa sampean tak wedi. Kenapa ya tahu? Ya. Awali. Dikelen. Pulau niku itu betul. Saya itu tidak bisa menerima suami kok amatun ditanggung itu tidak bisa. Iku aku tidak bisa memaafkan. Wong sak ngalimi kula Kang Romanto, sadar betul nek Quran wahyu. Dia tenan, menurut santri legal itu dosa tenan. Kulo sangat yakin tuh, nak Quran wahyu. Ane saya tidak bisa menerima hukum adat, tidak bisa adat di santri tambah ngalim, tambah bayangno di rumah wong itu, tambah santri bayangno di rumah mertua, tidak bisa. Kita anggap orang regani Allah. Di kulo nu ayat yakin, nak Quran wahyu. Sehingga ketika Allah ngendikan arijalu qawwamuna 'alan nisa, bima faddala ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min Wah serius betul, saya itu tidak bisa. Guru-guru tak tentang, kalau dia nanti tidak mantung juga, gue sebenarnya kali enak. Kalau tentang, kalau lu gak punya nyali, artinya nuruti hukum adat mengalir di rumah mertua betul kuat nggak? Malah bisa kena ada pengiran, entah, di sini bilang entah. Iman mukmin kun. Gue sangat yakin, Al-Quran nopo wahyu. Pulang yang kami, wabil walidin ini sana saya yakin betul. Dulu walidin itu wajib. Jadi saya tidak main-main. Jadi karena itu wahyu. Kalau biasa sama santri pamit. Kalau yang jadi kayak gede lah juga nonton. Santri kok pamit faktorin lewat wong tua. Rarino rawagi detik itu juga tak izin. Marah pamit lah tak izin. Ditimbang pamit. Sebelum apa rumah duit atau rasa pamit rumah wong tua. Lah kelemahannya pondok salam itu tadi ya. Kesuwan itu tadi didikte oleh hukum adat. Jadi satu kultur Islam itu selalu kena hukum adat. Hukum adat itu semacam-macam, termasuk biasa itu di rumah mertua. Jadi latihan urip melok mertua itu jadi hukum adat. Sehingga menghilangkan hukum wah. Jadi berbandar dijalu kawamuna. Ya akibatnya ngono, belum melanggar hukum wah. Tapi dia dapat kiri. Kemudian ditantang pengiran, gak tanggung-tanggung. Bener kalau siro kiri tantang pangeran orang tanggung-tanggung ini langgar orang polisi pangeran langgar polisi gak mau pun langgar pangeran memang sama ngono bentuk wali tadi istighfar orang wali menantang pangeran itu ada hukum lah dia percaya gak naik wahyu percaya banget murtad tau ya murtad hukum wali kedolanan walati, kalau sangat ainul yakin tak yakin. Kalau menyangkut tabligh di Tengah Romanto, kalau menyangkut tabligh itu fanatik. Jadi umat Islam itu tanggung jawab kita bersama. Jadi sing bodoh. Jadi kalau mulai riyen Kang Romanto, mboten pati. Pengen kasus batunya tiba di gelang Said Muhammad wong alim-alim sing tengok-tengok foto mboten kepengin. Dilala kula niki nate derek hikmah suwi damel Quran, derek hikmah bamus damel riyen. Kim Mustafa di sini zaman bikin panduan akidah di sunnah itu yang bikin saya, itu yang disuruh Mbah Mus itu. Makanya akrab lah dengan Mbah Mus sering dilpun-dilpunan. Karena cara kula ngeten karo Romanto ya, Islam itu mulai Islam setengah abangan. Taruh saja ya, kayak santri itu mayoritas kan bapaknya masih belum santri. Dia mondok kena pengaruh kancane. Mulai Pak Mustafa, pokoknya sopo itu mayoritas. Aku kiai ya, ngerti. Mayoritas santri itu dari keluarga setengah abangan. Terus sebagian kecil dari keluarga Gus, kan sekolah Mahfud. Sebagian lagi sangka wong taluan, wong Soviet tuh tobat. Jadi macam-macam kan kelompok santri. Dan semuanya umat Islam, mulai sing sholat sampai sing sholat sampai. Artinya apa? Kalau kita berbagi tanggung jawab, andai kan kiai itu kan hanya menguasai Islam sing untuk hidayah. Karena dapat hidayah dia mondok. Berarti kiai mau tabligh orang yang sudah dapat hidayah. Tapi proses hidayah itu sendiri kiai agak melok-melok. Di pasar, di jalan-jalan di mana-mana.
Paham karo mantu. Lan jiran pede ae, Ahmadun pede. Ndak ada Pak. Iso wae wali kita setingkat batin pede mawon karo pikiran. Mungkin, cara apa mungkin. Dan saya ada guyon. Saya berani ngomong gini di depan batin. Ngarepe Kanjeng Nabi kula wani. Karena makanya kalau misalkan dibaca, tapi bukan berarti kita GR sombong setingkat batin darahnya mungkin. Mungkin ya mungkin. Artinya kita harus pede bahwa yang kita lakukan sekarang itu rahmat. Orang kok wes ora pati wali urip ning dalan-dalan malah sesat. Aku udah kiai di pondok ono enak. Ridane Allah ukur bae enak. Iso wae ridane Allah asa anta terusian wa khairun. Makanya banyak ya kalau kamu baca kitab-kitab sufi itu kan banyak orang yang dihormati oleh wali-wali top ternyata dia mau tukang angon kambing. Karena justru dia dadi wong cilik itu potensi ngurmat mboke tinggi. Bareng ditiliti jebule dene iku ngurmat sapi, ngurmat wedhus, susune iku diumbekno ibune. Karena konsekuensi dari besar kan ibu dipasangkan pembantu. Iya betul. Kalau jadi kayak gede, orang mesti maslahat kalau ibuku. Ke konsekuensi kalau kayak gede, ibuku tak pasangkan pembantu kan betul. Istilahnya berhubung kalau kayak cilik bisa betul kan karena kayak cilik tak rumah sih. Nah udah gede kan bisa tak pasangkan pembantu. Berhubung sedengan jadi pembantu bapak istri saya. Nah ini orang yang makanya ini yang pangeran ngendikan dirija apa wala tatamannau ma faddalahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lah semua antri itu markai itu tadi deh. Gara-gara ditegur ndak alim itu adalah tetap kiai. Kiai ini jadi model Islam. Ya kiai ini lunak-lunak aman tahajud ya kepinginnya santri tahajud. Kiai ini dia gede kepingin gede. Sehingga kaifiatut tabligh itu tadi ya. Kita kan sering diceritani sahabat itu mulai Ammar, Suhaib, Bilal sampai sahabat yang jadi khalifah itu hilang. Kiai jadi satu-satunya model. Padahal enggak, Islam itu enggak begitu gitu. Paham ya? Dan kita harus serius melihat Islam itu ada di Kalimantan, di Sumatera, di pedalaman Irian Jaya, juga Islam ada yang di Eropa. Dan semuanya butuh mubalek, butuh pembimbing. Dan mereka punya peran sekali dalam Islam. Tapi kapan kita jadi angkuh, nak orang kok Badim rakyai, nak orang kok Muhammad Pasuruan rakyai, nak orang kok Kiai Memun rakyai. Kapan? Itu keangkuhan. Mulai Imam Ghazali ketika beliau diidolakan karena alimnya benar sadar. Kan ada kebenaran minimal yang orang tidak butuh alim itu kan ada. Misalnya kita sholat 5 waktu, kita jamaah di masjid, tidak butuh alim pun pasti benar. Saya sering ngomong sama Mbak Lukman, wajib birrul walidain kan tidak butuh alim. Kita sekedar ngaji ngerti kalau birrul walidain itu wajib. Justru ketika kita memaksakan ila darajatil alim itu memaksakan. Ya taruh saja ini, mbokmu cara pengiran rupanya kali 5 tahun, gara-gara kowe maksa ngalim ngelangkai 6 tahun, akhirnya mbokmu wis mati. Jadi kue ngejar berduji bayang, lalena berdu ain. Begitu juga menyangkut nafkah. Kue mestinya iso golek nafkah saiki, golek soben-soben tak sempati. Ngerti-ngerti bojomu wis gak simpati. Ngerti-ngerti terjadi adawa wis tahun. Pas wis juga adawa wis puncak. Adawa yo kebencian orang idolakno. Jadi kita ini sering, jadi kalau serius, jadi saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Dengan pendapat ini, jadi umat Islam, umatnya Nabi itu ada di mana-mana. Mulai tukang pasar, mulai tukang parkir, sampai yang di kampus, sampai yang jabat. Jadi ayo nakalan karo mantuk. Orang dipaksa model Islam, model kiai. Sementara kiai jambak, kasus Banawi, kiai Memun, kiai Gede, koalisi dengan pejabat, kenal bupati, gubernur. Dan mereka senang kenal bupati, gubernur. Alhamdulillah di departemen mereka ada masjid, ada pengajian. Tapi sementara santri tetap butuh anut model kiai ini. Lah yang nggak disadari kiai-kiai bahwa model ini ketika muayyan, ketika satu-satunya model itu melahirkan Islam yang mana-mana. Paham betul? Termasuk itu mau kenapa banyak Islam jamaah tabligh, Islam Ahmadiyah? Karena memang nggak tersentuh. Kita sudah kadung menutup diri gaya Islam yang begini. Paham ya? Ngerti-ngerti kita ini tidak tersentuh. Ya aku mau ngerti ini Ahmadun Islam ya ala Tegalrejo, Islam ya ala Pak Daim. Sementara teng kampus ya ono masjid, ning departemen kepolisian ya wonten masjid. Bahkan ning rutan tempat orang-orang di penjara ya ono masjid. Di rutan juga ada penyuluhan keagamaan, rutan-rutan didatangkan kiai dia pengen narkoba. Bahkan entertainment. TV sing ngono wong blodor-blodor ya ada judul Astagfirullah Tobat. Paham betul? Dan ceritanya juga mengarah kebenaran. Gambarannya juga wong jahat kalah mbek wong tok. Tapi kapan kita angkuh? Kok Islam di rumah contoh Ahmad bin Jabbar dan Islam berjalan mulai ning entertainment.
Paham ya? Bahkan di dunia-dunia yang cara sampean itu gak mungkin orang Islam ya. Bang, baru mantu. Tapi kita harus serius, kita harus pede. Jadi kita kesuwan. Mulane angku model Ahmadun kesuwan. Jadi si tua basola tambah angku kita kesuwan. Oleh fala tu zakuan kesan ujub. Coba kita ngaji. Saat kita ngaji sufi kan tidak oleh ujub, merasa bener di cepat deh ujub. Ujub itu manusia. Merasa bener dia sobat dia pun dan nanti kiri dia punya juga bener. Wah syukur tenan Tuhan sama kiri Allah kurang ajar. Alhamdulillah. Kita bagaimana? Malah ujub katanya kok malah ujub. Ya sampai tadi wali. Jadi kita kudu yakin kabeh umat Nabi, umat kabeh umat Nabi. Bahkan sing sedurunge iman itu umat Nabi. Wong cara Nabi wong sing ngusir beliau itu mau diberi malaikat di gunung dari Nabi. Dari malaikat Jibril tak beri gunung man. Mojo. Mungkin bapaknya orang iman, anaknya iman. Jadi sekedar potensi gua anak jatah anak wae karo Nabi diurungkan. Paham? Itu mergo kita kudune di mental fafiru ilallah. Jadi mental dasar Islam itu manusia diajak berjalan menuju Tuhan. Itu harus jelas. Jadi orang itu harus kita ajak menuju Tuhan. Itu tadi dengan standar minimal ya. Artinya standar minimal itu tadi ngaruman ya. Teng rutan wonten penyuluhan orang anti narkoba. Nanti ning sarkem ya minimal dak zina. Ya begitu terusnya. Ning koruptor ya jangan korupsi. Ning gone keluarga yang penting aja selingkuh, aja kekerasan. Standar minimal itu harus kita punyai. Dan yang menyentuh per detail Islam, per apa-apa itu enggak. Itu tadi tidak Badimyati, tidak Kimem, tidak Bapak Adol, tidak Kiai besar. Ya kita ini. Itu dulu syukur. Itu syukur kan. Ya Allah, jenengan udah dono kalau Kiai cilik, malah enak terus didakwah temu tinggi. Malah enak. Jadi Kiai cilik kan enak. Dakwah ya oke, jaman ora pantes, malah enak kan. Semua aman kan. Iso wali, mergo ora entuk walesan dunya. Dadi Kiai gede entuk walesan dunya. Ditakon temu di bupati, gubernur, buaya. Kiai cilik mesti wali sampean. Kan gak populer kan. Langsung ibadah mbek pangeran kan gak basa-basi. Malah nyaman. Mulanya saya Junaid yang terkenal wali itu kan. Imam Junaid terkenal wali umatnya banyak ribuan. Itu ketika beliau mati santrinya ngiki ketemu. Ya saya Junaid, engkau orang terhormat begitu, diikuti dari berbagai penjuru. Apa perlakuan Allah pada engkau? Jawab Imam Junaid, gak ada gunanya kabeh. Tohat minal isyarat, isyarat-isyaratku yang tak ulang lagi gak ada gunanya kabeh. Illa rokai'atun roka'atu haku belal fajr. Kecuali rokaat kecil sing tak sujudno pangeran awakku kubelal fajr sujudnya fajr. Karena itu waktu kita dialog dengan Allah sendiri. Makanya saya itu tidak bisa menerima ono santri gak tahajud itu tidak bisa menerima. Bukan Pak. Ya itu tadi kesuwan. Kita anut hukum adat itu kesuwan. Saya kalau mulang memaksakan rangno enak. Kowe yang memaksakan ngaji. Kowe urip ku jaga manusa iku rawan sirik. Terus untuk pangeran empun, amal munajat untuk pangeran Gusti jenengan negeri kula ngeten iki. Jenengan kudu gelem nyepuro kadung tegir ngeten. Makanya saya itu istighfar kan Allahumma anta rabbi kholaq. Tadi terlanjur engkau ciptakan. Nganggo fi'il madhi, terlanjur engkau ciptakan. Wa ana abduka. Saya ini hambamu. Wa ana ala jika mas tatatu. Semampu saya akan berusaha ala jika sesuai perjanjian engkau. Wa jika mas tatatu. Aku jika min syarri ma sunatu. Saya selalu berlindung dengan perlakuanku yang elek. Terus Abu lakabini matika alayya. Saya selalu kembali engkau dengan nikmatmu. Keparmani sotobat. Sebab aku diganti. Tapi saya juga kembali membawa dosa. Faktur kita inna ulai suruh baila antar. Jadi kesetiaan terhadap Tuhan ini harus kita kumandangkan tiap fajar. Bahwa aku terlanjur engkau ciptakan. Makanya setiap saya salah itu dinantobati. Kita enggak ya, tahu-tahu kita ini tidak pernah istighfar. Tahu-tahu kok pelaku sejarah kok kiai-kiai. Santri ngalim dari barokah, enggak ngalim kualam dhewe menangan kok benar. Kudune adil kan, santri ngalim mungkin pinter. Saya ku uteknya apik. Misalnya orang pinter, salah tuan. Ya, adilnya apa adil ngono. Yang korom. Tapi kan ku adil, teori ku kan rugi deh. Menang terus. Ngalim barokah dhek, ini ra ngalim ku adil nih. Kok penak terus? Harusnya dia kalau sudah bertauhid ya wis ngalim ora urusanku, bodoh ora urusan. Nek mulisan tauhid itu koyo kula sana, ora pikiran.
Ngaji ora urusanku butuh ra. Ngaji ora urusanku ora ngaji ora butuh banget. Untuk wong Islam kepikiran santrine ngalim ora kuriku. Mantap iki. Kalau pede mulang nggih nak mulang sing tenanan. Kok nabi nak mulang tenanan. Paham ora apa urusane pengiran. Jadi kita ini tahu. Mulai bener nabi, innahu la yuhanu ala qalbi illam astaghfirullah fil yaumi 70 marrah. Atiku iku sumpah, nek ora istighfar ping 70. Wis sampean jajal Mas Pur, sampean istighfar kubelal pagi sebelum fajar akan kelihatan betapa dunia itu tidak penting. Misalnya sampean lagi di musuh utawa duwe senengan. Nah istighfar kan nyaman. Ya Allah, a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku laka bi nikmati ka'aliyah. Saya akan selalu kembali dengan nikmatmu. Wa aku bika bi fadlika inda la yusrifu fa ya karena itu tadi ya, kita ini terlanjur lama ya, bikin diri kita sebagai pusat sejarah. Mulai ngendikane Nabi Muhammad kecelakaan Nabi Isa terlalu bersih. Mulai Nabi Muhammad mau terlalu bersih sampai karena sahabat mengerti kersane Nabi terlalu dibersihkan. Itu sampai ulama ijma selain nifati sidik amanat tabligh fatwa nifati al-arad al-basiriyah sisi-sisi kemanusiaan. Itu Nabi butuh kawin. Dia nabi perang dia nanti kalah. Nah orang mangan jelas. Karena al-arad al-basariyah ini justru yang menghentikan rububiyah nabi. Kalau nabi trauma dengan Nabi Isa. Sampai ngoten. Anggapnya Rumanto Jabal Rondo. Mergo dia nak terlalu bersih malah lucu. Mergo kiai bertolak nakalan. Kok Mustafa Ahmadin sing nakalan. Orang kiai senang politik, kok senang politik. Kiai sepuh rabinom, kiai kok rabinom. Jadi wong soleh kaya Ahmad itu malah nakalan. Tapi nek sama istighfar gak iso sama nakalan. Lah kita kan itu loh Mas Pur. Tak bodoh-bodohne Mas Pur, tak bodoh-bodohne Mbak, tak bodoh-bodohne Ahmad itu tahu terlanjur di standar kesalian gitu yang saya makanya saya ada bosan-bosan ngomong. Lah Romanto kita ini terlanjur punya standar kesalian. Rupane api kiai karena api kiai rambi rondo, api kiai rambi politik. Kita ini terlanjur punya kriteria kesalian sesuai versi kita. Lah ironi saya tidak terapkan yang mulia kan enggak terapkan gue kan. Sehingga kita gampang, anti orang lain tuh gampang. Kita terlanjur punya standar kesalian. Misalnya kiai lah palu gaga, saya palu gaga. Sampai mau, kiai merasa tahajud, kiai akan rokokan lah, kiai menjagungan. Jadi kita terlanjur punya apa? Standar kesalian. Dan standar kesalahan ini sing dadekno sampean ngadili wong liya. Kowe wani ngadili ki jejeran krana apa? Kowe standar kesalahan. Kiai kok polisi. Begitu juga. Kurung kiai kok narik syariah. Kiai kok lah asal kembali ajro. Mesti kiai ora minta apa. Pondok diperes, padahal nabi dhisik ora minta apa. Jadi kita terlanjur banyak punya standar kesalahan ini. Sementara kira ora rasane. Mana kula nyarano tenan nang Romanto ya, apike wong kaya madun ya, piye kita kiai cilik lah kiai ya mantu kiai. Biasa ya secara baik-baik silaturahim sama tokoh-tokoh. Tapi sampean ora usah model santri DR. Niki padha kiai ini monggo musyawarah apik umat bisa di DR. Perso kiai nakalan, sampean model santri diceritani terus. Ngomong berapa. Kowe nang ruwono. Dadi fair. Ya sami kiai ini monggo mikir umat Nabi bareng-bareng. Sebagai gada amanat Nabi Muhammad dinane gada. Kulo iki model apa iki ono model nama. Tapi siapa kayak harus juga ya wis ya. Jangan tahu ya. Nak wani hebat ta. Iku tuane ya. Oh, ali tuane santai. Kira-kira nggak dijaleno. Itu kayak itu. Saya punya teman Tegal. Pondok Tegal apa pondok Tauhid? Pondok Tauhid itu kan mengajarkan liyane Allah khawatir. Tidak teman bangun, kok dia gak sopan. Tapi kan, itu kan bangun orang sopan. Ah, bodoh khawatir. Jadi orang model. Jadi orang bodoh khawatir gitu. Bodoh kiai kan. Beda sama lah. Kalau enggak pondok Gus Andi Mandiri itu kata ya pondok Tauhid. Memang di situ pondok spesial Tauhid ini begini diajar lian awal sama. Soalnya beda.
Seperti itu. Nah kita gak, ini urusan bodoh-bodoh tanggung jawab di umat Nabi. Jadi kalau dia gue amanat Nabi, jenjang betul. Soal mohon beda tinggi sepuh nopo tegus-gus ini. Ini gue ingin jenjang pemimpin, kalau di pemimpin, kalau di kelebihan ngeten, jenjang di kelebihan ngeten. Ini musyawarah pemimpin umat sebelum. Sama tim percaya jenjang tim percaya. Aku kan percaya itu orang atas ya. Ya orang atas ini 10 musyawarah, buatan imbang. Berarti sampai sombong, jujur. Dan kita harus pakai standar Quran. Jadi memang menyangkut rumah tangga, menyangkut tablek, umat balihu andi walau ayah itu harus kita anggap halal serius. Itu menghentikan Allah, menghentikan Nabi. Nah, kita itu seorang, jadi adat itu, masya Allah, subhanallah, kalau dibicara sama anut adat itu. Adat kita repot kan. Jadi mau pulau di koncol, nakal tapi tak percaya sampai saiki. Misalnya masyarakat itu kan yang dengar mantan, sampai harus mondok ning Rukem, Ahmad bin mondok Tegalrejo. Seakan-akan beban agama ini pada orang yang sudah mondok. Iku musola mati salah kiai, masjid mati salah kiai. Tak cara kula ora. Aku salah Allah dari kancaku. Lumayan, aku wis rapati di salah kita. Maksudnya nggih. Tolabul ini kan fardhotun ala kulli muslim. Saat kita sudah tolabul ini berarti kan sudah ada berdoa yang gugur dari kita karena kita sudah tolabul. Lah nek wong awam wis ra tolabul ini rata hujab di masjid. Mesti dosane kan loro. Makanya kita ini jangan merasa enggak pede dengan orang awam. Sakjane wong awam sing nyalano ujug biduan mati Saleh Rumanto, Saleh Ahmad. Kita orang usah begini sama itu. Kita ngurmat masjid atas nama Allah. Nah ketika kita ada atas nama Allah, kita usah ngurmat masjid. Ojo perkara terdorong orang awam dolim. Ya mereka harusnya kan merasa dosa. Ahmadun itu saya enak jadi muslim sampai tolabul ilmi. Aku muslim sing rapati sampai urung tolabul. Tapi ada Jawa kan enggak. Semakin kita tolabul ilmi, semakin semua peristiwa agama dibebankan ke kita. Waktu ini kiai latihan kiai kebebanan kabeh urusan nanggar TPA sang urung kebebanan kultural, mergai ra pantes, ada titik ra pantes. Jadi ora dibali kewajiban to, dibali hukum-hukum kultural. Ada nak kira ra pantes tak jare apa yang juga kenal. Tentu. Nah itu kan repot. Kan cara kancaku salah masyarakat. Aku yang soleh aku. Aku setelah beli ilmu turun. Tangan-tangan itu bener. Kalau tengok kalau nanti masyarakat dulu tenang, anjuran kalau kerja di Yogyo ya sebagian masyarakat itu kejinan wong alim nggak kerja. Aku wong alim orang ngerasa salah. Gue wong bodoh wong alim berarti orang lakoni fardu tolabul ilmu. Masyarakat itu coba turuti teman-teman bodoh. Wadribuhun, faiduhunna. Walati takhafuna nusuzahunna, faiduhunna. Maka nasihati sira guna ing lati. Wahjuruhunna lan ngenengo sira guna ing lati fil madji ing dalem pira tempat turu. Wadribuhunna lan mukul sira guna ing nisa. Dadi nek pas tempure oleh den pukul. Tapi pukul itu maksudnya dorban kelan mukul ghairu mubarikin kang ora melukai. Jadi ora pokoke sanksi lan dorbu sanksi ora kudu dipukul. Pae natok aku mongko lamun tok asira. Berarti doroba artine ora mesti mukul sanksi. Soal doroba masalah artine ya misal dadi ora mesti. Pae natok aku mongko lamun tok aso ponisa kum isira kabeh fala tabku mongko aja golek isira alih nang sing sak sabilan insya. Inna wa ta'ala wa kana ana sapa wa alian. Iku zat sing agung kabira tugas sing Wan kip sulamun kuatar sira kabeh sika kobeni ing konflik antarané zaujet. Papatu mongko ngutusa sira hakaman ing penengah. Min ahli sangi ahline rajul, ahline sing lanang. Wa hakaman lan penengah min ahli sing ahline wedok zaujet. Jadi ketika dua suami istri iki sedang retak, itu sing apik nek lagi nang nengah yo sing sitok kirim utusan mediator, sing sitok kirim utusan mediator. Jadi kan pengiran dibakar serius. Gue yang sarap dipadaian kan gak pantas. Gue kirim Romanto sebagai delegasi utusan kemaslahatan. Bujum tuh kirim sopo. Dua delegasi itu totokan. Iya. Lirunya Pak Dun. Terus kan orang. Jadi Quran sampai detail.
Lho nggih, nanti Quran bakat kehidupan sampai detail. Mulane iku Mas Bur kula sering ngomong ya, Romanto, umpama pondok salah cara pengajaran Quran kayak ini itu betapa ora dadi jimat ya Romanto. Jadi pangeran nganti ngendikan wa in sibtum sika ka bainima. Kalau suami istri sedang konflik. Wong konflik kan arah-arah ngomong. Terus tinggal mau lagi tukaran malah ngomong. Dia kirim delegasi kan. Jadi Madun ngomong Romanto, bojo ngomong Sopo, terus ketemu dua-dua dulu. Ya kan kawin dhewe. Delegasinya selingkuh. Kalau kata air begini. Apa yang malah kayak garu-garuan. Jadi detail, pengiran bagas aturan itu detail. Jadi ayat ini yang dipakai Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali pernah kirim delegasi ke Muawiyah. Muawiyah takok ma'adal hukum. Mesti delegasi model apa? Mesti kan gak ono ning Quran. Sayyidina Ali baca ayat ini. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fa'atu hakama min ahli wa hakama min ahli. Ya hadza ya Muawiyah amru zawja. Pakai kopi ambil ummah. Muawiyah iki mau urusan bojo. Iya, iki urusan umat. Mestine luwih butuh hakama min ahli. Bang Hermanto, Muawiyah iki urusan bojo wae Allah ngutus saling kirim delegasi. Apa meneh iki urusan Jadi kudune kan ngono. Mulane kula dosa tenan amat. Kalau kowe salah paham ning sistem ning jejeran sik pondok dia. Kowe kirim delegasi. Delegasi dari pondok kita mempertanyakan diskusi susah. Jadi jelas masalah ya, kalau geremang-geremang dia kok politik. Dia kok majibno daria larang-larang, ya ana larang. Jelas mantau kirim delegasi. Itu misalnya jejeran pondok kirim delegasi iki udah kan kedua. Lalu delegasi ketemu ning iki terserah. Kan tapi kan jelas. Transparan. Iya transparan. Bahasnya kirim delegasi iki ada lele. Dari delegasi lele ketemu kumpul delegasi politik. Jelas musyawarah. Musyawarah gak apa-apa. Jarane balok pasti. Tapi jelas. Lha di musyawarah ngono. Jadi misalnya kiai sing wis mapan-mapan secara politik, kiai kok ada loro di sini kiai, sini wong. Semakin padha iki kok politik sini kiai, secara ulama mayate. Jadi kan jelas delegasinya terdebat. Jadi ngomong kiai kok melanggar hukum Allah. Jadi kamu ambialah dikirimi delegasi di Ali. Pak Arman, ki aja kok apa kecil-kecilan. Lalu berarti sampean kamarnya apa? Ayo, jadi jelas. Jadi masalah itu dikonfirmasi, kita bayun. Apa ya? Lalu kalau gentleman Mas Tunalgan, kalau rian orang mengeluhkan kerapia, itu kalau gentleman, soalnya lebih Pak Gusti, gentleman, diskusi. Jangan kayak solusi tenang. Kita tak kontrak no. Gentleman. Orang gremeng tok rakyat saiki ngene ora kok zaman Bali itu sampe apa kan gremeng. Wong kowe sowan Pak Didi yo ono, sowan bayar sini yo ono. Iki jangkal parani to. Lanang. Lha tenan kan Mas, kula riyen sampean sowan ora tak ngaji malah kowe tak parani tak ngaji karena saya itu Karmanto kula bab. Nah aku ngaji krana gawean Ahmad bin berarti aku kalah mbek Aden. Tapi nek aku ngaji krana Amruwa terpanggil karena perintah pengiran. Kula marani. Lalu kalau orang rasa utang jasa sampai sampai, aku atas sampai awal berbubar kalau orang rugi, itu wes itu suarga loh. Lalu karena Amruwa, karena berangkat saya karena Amruwa, loh. Jadi nyari. Lalu nggak jadi ngotot, namanya nggak apa-apa kan soal kiai atas nama Amruwa, itu sampai nggak perlu kecewa. Misalnya diperlakukan nggak terhormat, sampai nggak perlu kecewa. Aku soal Amruwa. Ya, tapi nak mikirana bacaria, kono sinis. Waduh, tak suami sebelum ini, itu betul. Berarti kira krono Amruwa betulnya apa? Sampeyan nglakoni perintah apa? Uang nglakoni perintah apa? Ngambung tekel ora ngrasa ino, nggih mboten. Kowe nek salat tak sujud, ngambung tekel, ngrasa ino ta? Mboten krono Amruwa. Pemenang sowan bayatin, metu nang kono bilele ora tersinggung, krono Amruwa. Sampe ngasar. Nek Amruwa. Kamu apa tenan? Kali-kali praktek no. Ojo kirim delegasi. Paling di jejeran. Mulyane piro kirim delegasi. Mulyane piro nganti kirim delegasi gak sowan dhewe malah ngamuk paling. Nah sampe ngamuk kan kecewa, berarti ora krono Amruwa. Krono pede mawon. Di delegasi pengiran aku gak tanggung-tanggung.
Ngoten hebat ini. Orang yang berangkat ke rono ampuh itu hebat. Maksud hebat itu wibawa tenan, wibawa cara Allah. Artinya kan nyaman. Orang itu kepentingan Mas. Wong cara Allah kan menang. Rono ampuh itu. Kalau ini suwan ki gede, lagi cilik sampai satpam nyaman. Kalau misalnya ngaji di satpam, dia orang tahu ini, kalau ngaji atas nama amruah. Saya ngaji aku satpam, saya tukang dino, saya karena amruah. Orang merasa hina kan karena cara adat. Misalnya sampai dakwah di satpam, dia ikut dakwah ini. Saja sampai tertanam betul karena amruah. Ini mungkatnya harus melakukan nahyu. Berhubung saya lakukan nahyu ini satpam, ya aku tekan satpam. Karena amruah, itu apa ini gitu. Orang, lu kan enak kan? Kalau aku mulang cara nuruti adat, apa terima murid Ahmad dari King Desa. Orang elit kan? Hampir murid putune bangun, cara nakalan kan nonton. Tapi nak kalau amruah kan sama saja. Mulang putune ki gede ya amruah. Mulang ki cilik ngene ya nyaman kan? Mati ya. Nyaman, urip nyaman. Gak usah kroso indo. Jadi podo kerja kan ngoten, kerja ning bank ya amruwah. Ngurmat lele ya amruwah, nggih ketu ya. Nyaman kan. Ora ngono ngrasa indo. Ya maksudnya nak bank yen cara wong Islam di bank amalat sing garis ngrabungan bank podo wae. Podo golek rezeki ngono wae. Jadi jajal, jadi Sayyidina Ali itu pernah dikirim delegasi ke Muawiyah. Muawiyah tanya, Mahadar, ini tradisi apa kok main delegasi segala? Terus Sayyidina Ali baca ayat ini. Ketika dua suami istri konflik, konfapatu hakaman ahli, hakamam. Iki ku amrut umat yang Muawiyah. Iki urusan paham, ini urusan sistem pendidikan. Jadi kudune nak makmur janggal sistem pendidikan rukem atau sistem pendidikan rakyat. Ini amrut teko. Soan nih Pak B, apa soan juga bagian teko datang. Saya mewakili kelompok yang nggak punya pondok dan kelompok ini juga mayoritas nggak ada pondok, namun yang tertentu. Jadi aku mohon kalau mewakili kelompok mayoritas. Jadi kan mewakili malah minoritas. Mereka memang bukan kus sama kus, berarti sama dengan minoritas. Tentu itu. Wah, terbang. Grogi diwale loh, logikanya diwale. Kan grogi, akhirnya belum diskusi. Apa masalahnya? Nah ini begini, ada masalah bersama. Jangan nyelesaikan DN buatan sakit, kami juga kalau DN buatan, moga kita pecah. Nah terus diskusi. Beres kan? Nanti kan ada solusi. Nah, solusinya itu misalnya Ahmad bin Yasir dia mulang pondok kuiki, kalau sama mulang pondok Pak DN kurang gede, kan nyaman. Dia mulang nih, kalau kan keren. Mertua ambil bangga, santri mantu kontrak pondok kerapkan. Ini keren. Paham ya? Iurida. Jadi ngutus utusan iku iurida lamun ngersakno sapa dua zaud lan zauja islahan ing kebaikan. Iwafik mongko maringi taufik sapa Allah taala benda kuma. Nek wis ana kiriman delegasi Iwafik mongko maringi taufik sapa Allah benda mak antarane zauja. Masalah umat nggih ngoten andikan ada saling hakaman nggih diparingi taufik. Jangan kirim delegasi gak apa-apa. Inna muhasa temen Allah kana ana sapa wae aliman khabir, alim terus bijak. Ada orang pemalim tok ya ono bijak gitu, jelas. Fani guru wae foto karo kados pondok Quran. Kulo ngrasakno tenan Mas Bur, kulo pelaku. Kulo niku nate derek teng Kudus tahun apa pinten. Iki ngoten karo mantu, pondok Quran nemen oleh ra roh. Jadi carane mbahso najis sapa bisa dan itu jadi keberhasilan Kiai Saroni Kiai Sepuh. Kulo kan sering sowan. Sampai kalau akan dari muncul, kalau ada Suwan Banawawi, memang problemnya pondok Quran itu neng ilmu rusak, ilmu fikih. Nggak pondok fikih yang ngoten, pondok itu biasa, beda rondo biasa, guyonan uraan. Bayang lo tuh orang suka melok mertua, pondok fikih uraan kan, jadi bayang nurik melok mertua, jadi kan bodoh aja. Jadi, tapi dengan kejanggalan ini kalau kita gentleman ya Suwan, paham jelas. Kalau nanti Suwan gigi, nanti Suwan gigi juga. Jelas masalahnya jelas. Tapi kita kurang amruah. Saat itu mereka nggak ngerti. Saya ini Gus Bah, orang alim nggak ngerti. Tapi berhubung kurang amruah itu hebat. Kurang amruah kita bisa mencarati. Jadi karena berangkat dari amruah kalau mantu, kau nggak perlu khawatir kok di sini sih dicuai di. Nah kurang amruah, wow, sama ngabuk tekel orang rasa ino banyak kurang amruah. Pemenang dirimo di sini siapa kabeh misalnya. Kan nggak ada beban. Jurah belum jurah kepikiran zaman kurang amruah. Sembari kepikiran hasil nafsi ya.
Sowan ra dikemah enggak rugi. Padahal nelpon sih. Iku adu nafsi, itu adu nafsi. Sangat terlalu amruh kan pun. Kono Gus gede contoh Al-Azhar aku gak kalah gede nih, mati di mayoritas. Kono Gus gede ngalim, kan minoritas kan umum Gus ngalim kan minoritas kan. Kita kan rapat ngalim, mayoritas kan juga rapat ngalim. Dialog ya. Iya dialog. Jadi di mayoritas dialog lebih minoritas. Gak mirip-mirip. Minoritas. Gak mau praktek loh. Akhir kalau amruh tidak ono hebat. Akhir mana hebat ya kalau amruh. Wa bujulan nyembah sira Allah ing Allah la tusriku bi sekan lan aja nyekutokno sira di lan apa sekan ing babar bisa ing apa. Di kowe sowan yo krana amruh, ora usah sirik. Engko nak krana wong jenenge sirik. Wa bil walidaini ihsanan api apa amung tuwa. Yo krana amruh. Tapi wong tua krana amruh enak karo mantu. Misale wong tuamu tetep ra hormat mbek kowe, tetep perasaan yo ora rugi blas wong sampean ihsane krana amruh. Wa bidil kurbalan kalawan kerabat ayat amal masakin wa dari kurba tanggo sing parek wa dari jurubi. Wa sahibi tu jamilan sing duweni keparekan. Aerofik bisa farin. Jadi faktor kanca sing parek sama-sama dalam perjalanan. Aerofik si kanca bisa farin dalam perjalanan alsinaatin utawa ing kerajinan penggawean. Jadi kalau kanca kerja atau kanca lunga wakilah zauja. Sahibi jambi maknane zauja. Wa ibn Sabil dan ibnu Sabil ning perjalanan. Kalau nanti takut ikan kita, aku ibadah nggak itu. Gue di Musabil, kok perlu disangkain lebih. Ada yang lu kan gue BM. Jadi Musabil, ada yang lah lalu buka mobil, selo, basiam. Maksudnya Musabil harus mundi. Saya ini gue mobil. Jadi mantap gue SGE. Kau nyampe nih, Musabil lagi. Mulai tim Musabil lagi. Anak itu. Ya berarti nak sing go mobil kan gampang mulai kurang anak jalan. Dengan jalan nganti akrab jalan aja mulai itu. Sampai kayak anak jalan kan mulai. Anak sing go mobil setiap saat bisa mulai itu berarti orang mati ibu sakit. Mamalan perkara malaikat yang miliki apa imanku. Inna wa satna wa la yukuratun sapa wa man ing wong kana tangan sopan salam disombong fakuran tersombong banget alanat. Nyambungi alanat bima utia kan barang sing dikai sapa men. Alladzina panu atiab fuluna kang bakili sapa alladzina. Wa ya'muruna nasa lan merintah manusa dibuhli lan basil. Waktu mulan nutupi sapa ngake ma atau nuwa. Ing barang kang maringi sapa wa min fadli sang anugerah Allah. Lan mereka melakukan kitman. Itu termasuk bakhil, wong alim sing nglakoni kitman. Minat ilmi cek kitmanul ilmi wal mal lan kitman dunya cek kitman ning ilmu cek kitman ning dunya. Wa atatna lan nyediano insudul kafirin marang pira-pira wong kafir azab paning siksa muhinan kan nyina. Jadi bahwa ini kalau rencana sederenge Idul Fitri ini kalau khatam. Jadi kalau boleh Muharram. Lah mungkin nak siap khatam berarti Syawal ngantos Muharram wa hadis mau. Tapi misalnya bukan khatam kita khatam Muharram. Tapi insyaallah kata khatam mujis kan sah. Berkaya kan kuya matun. Lan wa ma yakuni syaiton walladzina lan wong akeh yunfiku nakangin fakta sapa ladina amwala beri'an asrono diketokno manusa ngapike infak jumlah peres bae. Jadi infak anwal ri'an mas krono kepen didelok manusa ae mura inalahum sing ngetokno lagu maring nas wala iki lan ora padha iman sapa anas bila lan Allah ala yaumil akhir sing lakonine apik ora faktor iman billah lan ora faktor yaumil akhir. Mau kalau gue diskusi mbek kiai tak faktore amruwa cek didelok wong cek ora nggih nyaman. Nek sampean saiki kan mboten nek tempur. Antar pondok kirim delegasi, tapi kudu di forum. Ben mikir umat ya tak wong ngakeh iku padha wae iki jenenge murah iki nang. Kan rugi ya ngotokno ide besar jebule ana sing delok. Nah iku yang murah iki ora bener. Iku jenenge Bapak ya kulit setan wa korina fata. Korina kancane setan. Pamaran kali kaya alihil amalu billah mau iman sapa akeh billahi wal yaumil akhir. Kaya apa apike, kaya apa indahe andikan mereka iman billahi wal yaumil akhir. Iku mau infake sedekah ilmune iku indah umpama atas nama Allah lan dina akhir. Fa anfaqu mimma razaqakumullah wa kana wa bihim alima. Inna wa satuna wa lazim orangane sapa miskola daroten ing sak miskole darah. Jadi Allah Ta'ala itu gak nyiak-nyiakno meskipun amalmu sidik banget.
tenan nyaman tenan. Misalnya Pak Maskur wis ora kiai, wis ora wong gedhe. Tapi di sekolah Darro ora bakal sia-siakno pangeran. Ini wong Maskur, misalnya kita sowan Pak Jirjis, sowan Al-Habib. Apa sih susahnya sowan? Ya itu tadi kita bikin solusi. Rata-rata umat masih mencintai jenengan. Nah ini begini, nonton kiai nyata-nyata. Kan ada di sekolah Darro, meskipun setelah orang-orang besar itu kita tidak terlibat lagi, tapi Allah tetap ngitung betapa proses itu kita ikut terlibat. Biasa wae lah. Pertama kejopo bersojo faktor gaji rumah atau waktu. Ambil pertama kasih. Iku meskipun di sekolah Darro, tapi wae pertama beliau ngerti tentang Yogyo karena itu. Podo soal Islam sing nggone pertukangan faktor 3, Islam nggone apa faktor fuade. Islam kalah lagi faktor Mustafa. Iku meskipun di sekolah Darro tetap cara Allah ini kan hanya angko kita kepengen muslim sing sak jadi. Lho nggih kan maksud itu kan karena angko kita. Kita mau ngesosolan nek wis Mbah Nawawi. Tapi sak wis kiai gede. Justru itu angko. Mestinya kita merasa soleh di sekolah Darro kan merasa soleh. Entah apa koma ya amal sekolah Darrotin. Khairo ya. Jadi kula nyaman saja. Suwan Ahmadun, suwan rumah kula nyaman kron amru. Iki cilik iki gede aku ora ero. Wis anak kula. Amru wah kowe kan nyaman ya. Lha kula ora bisa nih, kula sowan atabik iki gede sing Ahmadun mboten ya ora ono rezeki, ora ono senenge padha mawon. Mati rasa kula. Kula nijuki mulai kancanan profesor sampai satpam ya mati rasa. Amru wah kan nyaman kan? Kan gak merasani kan padha mawon. Sing mari merasani sampean Abdul Nafsi kan? Soal bano keren gitu. Soal itu mati keren. Lah ngono Quran nang ora inna muhala di sekolah. Darro aku iku kuwi sekolah jabal ya, ame sekolah liso. Enggak apa-apa. Awon sederhana sak Darro itu. Lah kuwi dimarahi ukurane sekolah fil sing tak gajah lagi. Iku semari perkara kan iku. Sampai mertuane korban. Muni mantune bacain kan gak keren, mantu bajine. Mereka kurang ontok. Jadi menurut saya itu ontok kan ini. Wah, satu hasanah. Awalnya ini ngasih tobat itu berarti. Wa inta kumpama ana Darro iku khasanatan. Senajan to nak sak Darro nak iku khasanatan yudo iba. Oh nikel sapa? Wah ing Darro. Pulau fil tapi ora hasanah. Cara apa malah sak Darro. Atau Darro sing hasanah. Engko apa yudo iba. Wa yuti biladun ajron. Wa